Kisah nyata pemuda diajak jin muslim melihat neraka. Ini adalah sebuah kisah pengalaman spiritual seorang pemuda dari narasumber admin. Saudara boleh percaya dan boleh tidak dengan kisah yang akan admin narasikan di video. Yang jelas admin berharap saudara semua dapat mengambil hikmah yang bermanfaat dari kisahnya. Dikisahkan oleh seorang pemuda, ia bercerita, jika suatu waktu ia melakukan amalan puasa setiap harinya dan juga sholat malam, serta mewiridkan kalimat tahlil, la ilaha illallah. Ia tidak yakin telah melakukan itu selama berapa hari, akan tetapi pada suatu malam ketika ia selesai sholat malam dan mewiridkan kalimat, la ilaha illallah, seakan ruhnya melayang jauh ke seluruh penjuru jagat raya. Ia tidak melihat apapun kecuali kekosongan dan hitam pekat, tidak ada apa-apa. Sampai pada akhirnya ia menemukan cahaya yang sangat terang menyilaukan pandangannya. Cahaya itu semakin membesar dan memenuhi alam semesta. Pemuda itu melanjutkan ceritanya, ia mengatakan, setelah cahaya terang itu memenuhi jagat raya, ia tak sadarkan diri. Ia merasakan sesak nafas yang sangat hebat sampai akhirnya ia tersadar sudah terkulai badannya di lantai tak berdaya. Ia kemudian membaca istighfar sebanyak yang ia mampu, hingga ia pun terlelap tidur. Esok pagi harinya, pemuda itu bermaksud ingin sholat duha, ia pun pergi ke sebuah musola tua yang ada di daerahnya. Ia pun berwudu dan masuk musola. Ia melihat jam di situ menunjukkan pukul 8:05, ia tunaikan sholat 2 rakaat dan kembali mewiridkan kalimat tahlil. Beberapa saat kemudian ia merebahkan tubuhnya dengan kepala melihat ke arah pintu musola. Ia bersaksi, saat itu saya merebahkan badan dan mata tertuju pintu musola. Antara sadar dan tidak, saya tidak tahu apakah saya tertidur ataupun saya terjaga. Yang pasti mata saya seperti tetap menatap pintu masuk musola sampai akhirnya ada seseorang yang mengetuk pintu musola yang saat itu terbuka. Saya lihat orang itu memakai pakaian serba hitam, perawakannya tinggi besar, pakai jubah dan serban di kepalanya. Jenggotnya hitam lebat menjulur sampai ke dada. Orang itu sangat asing bagi saya. Kemudian orang itu sambil mengetuk pintu berucap salam. Maka saya menjawab salamnya sambil bangun dari rebahan, kemudian saya duduk bersila. Orang asing itu tersenyum melihat gerak-gerik saya. Orang asing itu duduk bersila di hadapan saya sambil mengulurkan tangan mengajak bersalaman. Belum sempat saya tanya namanya siapa, orang tersebut berkata, mari kita sholat duha. Saya pun menjawab kalau saya sudah sholat duha, akan tetapi orang itu meminta saya untuk tetap sholat bersama. Alhasil saya pun mengiyakannya. Karena saya sudah sholat duha, maka saya meminta orang asing itu untuk menjadi imamnya, akan tetapi ia menolak. Ia mengatakan, kalau ia tidak boleh menjadi imam untuk saya. Saya sempat bertanya dan berdebat kecil dengannya, akan tetapi orang itu tidak memberikan alasan yang jelas. Setelah berdebat kecil beberapa saat dan orang itu tidak menjelaskan alasannya, saya akhirnya mengalah untuk menjadi imam sholat duha. Singkat cerita sholat 2 rakaat pun selesai. Setelah salam, belum sempat saya mengucap ataupun berbuat sesuatu pun, orang itu menarik tangan saya dan rasanya seperti ditarik sesuatu yang sangat kuat. Saya mengikutinya tanpa bisa mengucap apapun meski telah berusaha berteriak dan melepaskan diri. Saya diajak masuk ke ruangan musola sebelah, tempat sholat untuk wanita. Setelah saya memasuki ruangan tersebut, entah mengapa orang asing itu hilang seperti ditelan bumi. Dan saya sangat terkejut dengan apa yang saya lihat. Ternyata setelah memasuki pintu ruangan itu, semua yang ada di hadapan dan sekeliling berubah menjadi lautan api yang berkobar-kobar. Banyak teriakan minta tolong, orang menjerit kesakitan dan hal-hal lain yang sangat mengerikan. Seketika tubuh saya lemas lunglai, mulut serasa terkunci, dan saya menyadari ternyata saat itu saya hanya berada di atas papan berwarna putih terang yang hanya cukup untuk saya sendiri. Saya merasakan kegetiran, ketakutan, kengerian yang teramat sangat. Saya berharap, jika ternyata ini hanya mimpi, ingin rasanya segera bisa bangun, dan jikalaupun itu kenyataan saya berharap bisa mati saja, begitu dalam benak saya. Dengan keadaan yang seperti itu, saya merasakan seperti telah berlalu masa puluhan tahun. Hingga pada akhirnya, saya tidak memiliki harapan apa-apa lagi. Hati dan pikiran saya berada di posisi nol. Dan di saat itulah, di luar kehendak diri saya, ruh saya seakan berucap, la ilaha illallah, dengan sangat keras. Suara siksaan dan kobaran api yang sangat mengerikan itu pun sesaat hening. Saya kemudian mengikuti kalimat tahlil itu sebanyak mungkin agar suara neraka dan jeritan orang disiksa tidak muncul kembali. Setelah beberapa lama saya ucapkan tahlil berulang-ulang,
Tiba-tiba dari atas kepala tempat saya terkulai, turun seperti tongkat yang sangat panjang. Tongkat itu sebesar ibu jari kaki menjulur ke arah saya. Saya sayup-sayup mendengar suara yang menyuruh untuk memanjatnya agar bisa keluar dari keadaan mengerikan itu. Akhirnya saya pun menaiki tongkat itu, rasanya seperti menaiki gunung yang sangat tinggi dan curam. Terasa telah bertahun-tahun saya berusaha memanjat menaikinya. Hingga akhirnya saya berhasil sampai puncaknya. Entah perlu berapa tahun saya mencapai puncaknya, yang pasti rasanya sangat lama sekali. Setelah sampai puncaknya, tubuh saya pun terkulai lemas karena lelah. Sampai di puncak ini saya justru tidak melihat apapun kecuali cahaya terang yang menyilaukan mata. Lagi-lagi cahaya itu yang datang. Dan setelah cahaya mulai memudar, saya ternyata masih menatap pintu musola seperti masa awal sebelum terjadi apa-apa. Saya pun langsung tanggap dan melihat jam di dinding. Betapa kagetnya saya, ternyata jam masih pukul 8.10. Itu artinya kejadian yang rasanya berpuluh-puluh tahun itu hanya semasa 5 menit saja. Saya pun menangis hebat dan terus beristighfar, teringat dengan salah satu ayat yang menyatakan jika satu hari di akhirat sama seperti 1000 tahun menurut perhitungan manusia, Masya Allah. Singkat cerita malamnya saya menceritakan pengalaman saya dengan Kiai Musola tersebut. Ketika selesai saya menceritakan panjang lebar, sang Kiai tersenyum dan mengatakan, "Oh, kamu juga ketemu dengan orang tinggi besar, berjenggot panjang dan berpakaian jubah serba hitam." Saya hanya mengangguk. Kemudian Kiai itu mengatakan lagi, "Dia itu jin muslim, dia menunggu di sini sudah lama, dia tidak sendirian, ia satu keluarga 4 sosok. Yang kamu jumpai itu kepala keluarganya, ia punya istri dan 2 anak dan semuanya bertempat di sini." Seperti itulah kisah pengalaman spiritual dari narasumber admin. Percaya atau tidak itu adalah pilihan saudara semua. Semoga dengan kisah nyata pengalaman seorang pemuda narasumber tersebut kita bisa mengambil pelajaran dan manfaatnya untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Amin.